Halo Mas Bro. Ya, kembali lagi sama gua. Jadi banyak banyak request yang menanyakan, "Dang, lu jualan emas ya? Jualan LM. Itu keuntungannya berapa sih?" gitu kan. Habis itu apalagi ya? Cek keasliannya di mana. Nah, kalau untuk sekarang gua nggak mikirin keuntungan. Kenapa? Susah bos, kita nyari itu kan perbandingan gini, kita beli 1 juta ya kan, nanti kita jual tuh 900 ribu ya kan. Itu kalau kita misalnya beli yang 900 ribu itu kita masih susah karena kita masih nyari-nyari orangnya ya kan. Nah untuk sekarang gue ini belinya masih di toko emas atau di, ya seenggaknya di reseller lah. Jadi gue misalnya per gram 1 juta, ya gue beli 1 juta. Nah lu dapat untungnya dari mana dong? Untuk sekarang gue nggak nyari untung. Kenapa gue bilang? Tapi nggak bakal rugi. Kenapa gue bilang juga? Karena apa? Emas itu nggak ada kerugian. Kita jual asal kita tahu jual di mana, jangan di toko emas lagi. Ya itu pasti rugi. Nah kalau kita misalnya simpan, ya pasti bakal naik. Sudah. Nah kita jual ke orang-orang terdekat kita. Kita tawarin, nggak laku pun kita simpan lagi. Percaya nggak percaya, setahun 2 tahun pasti naik. Itu aja investasi, ini juga investasi ya. Nah kedua, lu ngambil untungnya dari mana? Untuk jangka dekat sekarang nggak ngambil keuntungan. Gua sekarang lagi cari nama. Mereka beli ke gua dan suatu saat mereka pasti akan jual. Nah disitulah nanti gue beli. Misalnya harga tahun depan 1.500.000 ya kan, 1.500.000 mereka mau mau jual kan, turun tuh perkiraan 10% atau 9%, bikin jadi 1.350.000. Ya gue beli 1.350.000, tetap gue untung dong. Karena apa? Asal gue konsisten gue berjualan emas ini, gue tetap untung. Karena apa? Pemikiran gue, nggak ada toko emas yang bangkrut tutup, mungkin karena nggak ada yang ngerusin. Kedua mungkin udah meninggal ya kan. Tapi kalau masalah bangkrut nggak ada. Nah untuk pertanyaan selanjutnya, yang emas itu tipenya ada apa aja, gue juga baru tahu bulan-bulan ini. Emas itu ada 2 tipe untuk antam ya, retro dan certificate. Nah untuk retro tipenya tuh seperti ini ya, bisa ini tipenya seperti ini. Retro itu tipenya seperti ini. Nah, iya. Dia itu, gue bilang lah, dari Antam berdiri sampai sekarang, dari Antam berdiri sampai tahun 2017, itu tipenya seperti ini. Ya, tipenya seperti ini. Kalau Certi tipenya seperti ini. Nah, kita ulas satu-satu ya. Apa kelebihan dan kekurangan retro? Kita ngomong kelebihan dulu. Kelebihan retro, emasnya itu bisa kita pegang. Bisa kita genggam, bisa kita lebur. Habis itu pada dasarnya ini enak nih kalau dibuat leontin, dibuat apa sih namanya, dibuat ituan, jadi apa sih namanya, perhiasan lah, buat kalung gitu kan. Nah, kalau ini nggak bisa dibuka coy. Kalau serti ini ibaratnya ini nggak bisa dibuka. Kalau dibuka bisa, cuman nanti pas lu jual harganya bakal jatuh. Karena apa? Karena cek keasliannya lebih enak di sini. Kenapa gue bilang? Karena ada namanya barcode. Kalau lu misalnya nanti mau ngecek, kan berdasarkan orang Indonesia ini kan nggak semuanya sadar emas ya, nggak semuanya melek emas. Jadi gimana caranya PT Antam ini atau perusahaan emas zaman sekarang yang sudah modern lah, itu membuat apa sih namanya, barcode gini, biar bisa
di scan oleh aplikasi namanya CertiEye. Jadi kalau lu misalnya ini di scan, kalau cek keasliannya ini di scan, nama aplikasinya ini CertiEye. Kalau misalnya terscan, ibaratnya kedeteksi, ini asli. Nah enaknya yang CertiEye, CertiCard ini bisa di scan tanpa kita harus seperti Mas Retro ini harus dikasih air raksa dulu nih. Nah itu pun kalau kita kasih air raksa kan kadar emasnya itu kan berkurang ya, 0,01 gram gitu, 0,01%. Ya kan lumayan, walaupun sekali di air raksa paling 1000 doang, 1000 rupiah lah kita kasarnya. Nah kita ngomong cek kelemahannya. Kalau ngomong cek kelemahan, emas itu kelemahannya nggak ada ya, tapi perbedaan fungsi aja. Ya pada dasarnya kalau ini nggak bisa di apa sih namanya, nggak bisa dibuat liontin, kitanya pegang begini aja. Nah, itu aja. Kalau ini masih bisa kita genggam. Ya itu aja sih video dari gua. Ya semoga bermanfaat. Terlebih lagi banyak yang ngomong, Dang, mereka ini apa sih namanya, banyak yang ngomong, Dang, Mas ini rugi apa enggak? Kalau misal lalu kita ngomong agama deh, di agama manapun Mas ini nggak bakal rugi coy, ya kan? Kalau lu misalnya maaf cakap agama Islam, agama Kristen, dan semua agama manapun, Mas ini nggak bakal rugi. Ayub aja ngomong, kalau di agama Kristen Ayub aja ngomong, apabila aku diuji, aku akan timbul seperti emas, ya kan? Nah emas ini makin diuji, makin terjamin keasliannya. Dia ini anti inflasi. Lu bayangin deh, 2018 deh, nggak usah 2016, 2002, nggak usah 2018. Gue jual emas 100 gram itu di harganya 600.000, gue jual 550.000, ya kan? Sekitaran segitulah. Sekarang harganya berapa? 1 juta coy, per gram 1 juta, kadang lebih. 2 minggu yang lalu, sebulan yang lalu hampir 1.032.000. Itulah logikanya emas. Kalau misalnya turun, ya turun 2.000, naik 10.000, kebanyakan naiknya. Tapi seenggaknya ini untuk jangka panjang. Ya gue sih bukan ini ya, gue pikiran gue gini, kalau untuk gue ya, kalau duit di bank itu bakal cepet habis. Seenggaknya kenapa bakal cepet habis, bukan gue bilang nanti potong administrasi, bukan. Duit di bank itu kayak di ATM, apalagi zaman makin canggih. Kalau dulu duit kayak di buku tabungan, ya kan, kayak di buku tabungan. Sorry, ini buku BPKB. Kayak di buku tabungan. Sekarang bank itu kan nyiapin M-banking, ya kan. Kenapa gue bilang duit di bank itu cepat habis? Kenapa gue bilang begitu? Karena apa? Di samping aplikasi M-banking, ada aplikasi e-commerce, belanja online. Kita ngecek belanja online, sudah. Nanti kita bayar pakai M-banking. Duit yang dari 1 juta jadi berkurang jadi 700.000. Itu satu contohnya. Cuman kalau emas, bukan apa-apa, ini gue ngerasain sendiri. Kalau emas ini gue beli 3 gram, mau gue jual sayang, gue mendingin gak makan. Itu aja, ya kan. Nah nanti ada duit lagi, gue karena 20 punya emas 3 gram, ya kan, gue apa lagi ya, memotivasi diri lagi untuk beli yang 5 gram. Ya ini 5 gram. Nah ada duit lagi, gue tahan selera, beli yang 10 gram sampai 25 gram nih, ya kan. Ini yang 10 gram juga ada. Itulah, kalau emas itu kita ini memotivasi kita, ibaratnya dipancing untuk beli. Karena apa? Kalau duit di ATM ya pada tau lah, apalagi di banking, di HP itu ada aplikasi M-banking, ada aplikasi e-commerce. Udah mantap itu. Lu ngecek ngeliat harga apa ya, HP, wah murah gitu kan. Ngeliat harga aksesoris, wah murah, beli. Nanti habis itu tiba-tiba, ya kan. Kalau ini enggak, lu mau jual sayang coy. Gitu loh. Itulah ya. Jadi untuk itu aja, sekian dari pernyataan gua. Terima kasih sudah nonton. Ya semoga
dari melek emas ini kita semakin memotivasi diri kita sendiri agar menjadi apa ya, kita sadar kalau emas itu nggak bakal turun. Udah, bukan gua nggak ngajak, gua nggak apa, ini hanya memotivasi dari gua sendiri aja dan sedikit ilmu pengetahuan dari gua masih banyak belajar lagi. Terima kasih udah menonton. Terima kasih.